Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari tim Dilos. dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Saya Rizky Amrizal. Saya Rehan Hamdan Utau Atma. Saya Muhammad Rehman Zamorana. Di sini, kami akan menjelaskan bisnis plan kami yang berjudul Sulers, platform jual beli grosir online, solusi pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Bapak Suharso, selaku Kepala Bappenas, memprediksikan jumlah pengangguran di Indonesia akan mencapai 10,7 juta hingga 12,7 juta orang pada 2021. Hal itu seiring dengan adanya potensi pertambahan jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan prediksi tersebut, pemerintah mulai melakukan beberapa stimulus ekonomi pada sektor real akibat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah pada sektor perdagangan besar dan eceran, dengan KBLI terbesar sebanyak 193 KBLI. Tentu saja, itu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkecimpung dalam dunia perdagangan baik sebagai supplier maupun reseller. Kami melakukan survei terhadap 140 orang job seeker secara acak mengenai keinginan mereka menjadi reseller. 62% mengatakan bahwa mereka ingin menjadi reseller. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sebagai reseller merupakan salah satu pekerjaan yang diminati masyarakat. Setelah itu, kami menanyakan mengenai masalah apa saja yang dialami oleh reseller. Pada posisi pertama, 69 responden mengatakan bahwa masalah mereka adalah edukasi bisnis. Mereka tidak tahu bagaimana mereka memulai menjadi reseller, analisis pasar, dan juga mencari pelanggan tetap. Dan masalah nomor 2 adalah mereka mengeluhkan sulitnya mencari supplier terpercaya. Dari masalah nomor 2, kami membuat pertanyaan kembali mengenai seberapa sulit reseller dalam mencari supplier dengan skala Likert. Setengah lebih dari responden setuju bahwa mereka dalam mencari supplier adalah sebuah hal yang sulit. Mereka mengatakan bahwa banyak sekali supplier yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, seperti barang yang berbeda dari foto, harga yang berubah-ubah, dan juga supplier yang lambat dalam menangani pesanan. Argumen ini diperkuat karena 93 responden kami setuju mengenai sangat diperlukannya platform yang mempermudah dalam mencari supplier. Untuk menjawab masalah tersebut, kami menciptakan sebuah online marketplace B2B bernama Sulers. Sulers memungkinkan resellers untuk mencari supplier terpercaya. Begitu juga sebaliknya, Sulers akan menghubungkan suppliers dan juga resellers. Lalu, suppliers menjual barangnya ke resellers lewat platform Sulers, sehingga resellers tidak perlu lagi bingung dalam mencari suppliers. Barang yang dijual berupa goods atau produk fisik. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, transaksi pembelian e-commerce meningkat 18,1%, dan peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer. Itu meyakinkan kami bahwa jual beli goods atau barang fisik akan berkembang pesat di era new normal. Setiap transaksi yang dilakukan oleh supplier dan reseller akan dikenakan biaya administrasi sebesar 3%. Seiring dengan transaksi yang dilakukan, reseller dan supplier dapat saling memberikan ulasan atas transaksi yang dilakukan. Dan bagi supplier yang merasa produknya kurang laku, dapat membeli fitur iklan untuk menaikkan namanya di platform. Sulers juga menawarkan fitur edukasi bagi reseller pemula. Setiap reseller yang mendaftar akan mendapatkan 5 video edukasi bisnis secara gratis. Apabila reseller ingin belajar lebih dalam, mereka dapat bergabung dengan membership untuk mendapatkan 15 video edukasi bisnis level advance. Adapun analisis SWOT dari Sulers. Yang pertama, strength. Kami mempunyai validasi data supplier dan reseller di Sulers. Yang kedua, platform Sulers tersedia dalam bentuk website maupun aplikasi, sehingga mudah untuk akses pengguna. Dan yang ketiga, terdapat konten edukasi berupa tutorial, tips, dan trik dalam bentuk video bagi reseller pemula. Yang kedua, weakness. Kami mengetahui bahwa terdapat selisih harga akibat biaya administrasi sebagai sumber profit dalam Sulers. Yang kedua, terdapat kemungkinan bahwa antar pengguna akan melakukan transaksi di luar platform Sulers. Lalu, opportunities. Belum adanya platform sejenis yang bergerak dengan proses bisnis sama di Indonesia. Dan juga Sulers dapat berjalan lama karena hampir setiap pedagang memerlukan supplier. Dan yang terakhir, trades. Terdapat platform seperti Sulers, namun dengan basis luar negeri. Dan yang kedua, terdapat banyak forum-forum media sosial bagi resellers dan suppliers. Berikutnya merupakan alur bisnis dari Sulers. Alur bisnis dari Sulers dimulai dari supplier dan reseller mendaftarkan diri mereka di platform kami. Setelah itu akan dilakukan proses verifikasi. Setelah itu, supplier dapat menuliskan deskripsi, ketentuan, dan informasi lainnya mengenai produk yang ia jual di platform kami. Berikutnya,
produk tersebut akan muncul di platform kami. Sedangkan untuk reseller, setelah melakukan proses verifikasi, ia dapat mencari produk yang ia inginkan. Setelah tertarik dengan produk yang ia cari, ia dapat segera melakukan transaksi dengan supplier tersebut. Selanjutnya, reseller dapat menulis ulasan mengenai produk yang dijual supplier, agar supplier dapat mengetahui bagaimana respon konsumen atau reseller itu sendiri mengenai produk yang ia jual. Adapun proses pembuatan platform kami diawali dari pembuatan situs web dan aplikasi bisnis kami. Setelah itu, kami melakukan proses promosi dan marketing agar dapat menjaring sebanyak mungkin supplier dan reseller untuk bergabung di platform kami. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya bisnis kami juga melakukan improvement dan maintenance agar situs dan aplikasi kami tetap berjalan prima dan berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Gambaran peluang usaha kami. Adapun beberapa segmen yang berpotensi menjadi peluang pasar kami. Yang pertama yaitu mulai dari kalangan SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga orang dewasa yang ingin terjun ke dunia reseller. Yang kedua adalah reseller pemula. Reseller pemula dapat terbantu dengan adanya fitur edukasi pada platform kami. Yang ketiga adalah pekerja yang sementara kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19. Dengan adanya akibat COVID-19, beberapa sektor pekerjaan tidak bisa bekerja semestinya. Oleh karena itu, menjadi reseller adalah salah satu alternatif agar tetap mendapatkan penghasilan di pandemi ini. Kompetitor langsung adalah bisnis lain yang memiliki layanan sama dengan bisnis kami. Adapun kompetitor langsung dari bisnis kami adalah Alibaba Group. Alibaba Group adalah penyedia jaringan supplier dan reseller dengan cakupan wilayah global dan juga sama-sama berbasis bisnis to bisnis sehingga sama dengan bisnis kami. Kompetitor substitusi adalah kompetitor yang fokus layanan bisnisnya tidak sama dengan kami. Namun, salah satu fitur layanannya memungkinkan hubungan kompetisi dengan bisnis kami. Adapun kompetitor substitusi dari bisnis kami adalah Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Kenapa menjadi kompetitor substitusi dari bisnis kami? Karena mereka memiliki fitur dropship atau reseller yang secara tidak langsung berkompetensi dengan usaha kami. Dengan tujuan untuk mencapai target pemasaran yang maksimal, kami juga menganalisis strategi bauran pemasaran atau marketing mix dari Sulers yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, product marketing. Sulers mengarahkan masyarakat untuk menjadi seorang resellers yang dapat mengelola usahanya sendiri. Sulers sebagai platform yang bertugas untuk mewadai supplier dan reseller menawarkan fitur tambahan berupa edukasi bisnis. Sulers berkomitmen untuk terus melakukan inovasi terhadap platformnya agar memberi kenyamanan terhadap para pengguna. Sulers akan memberikan promosi gratis ongkir untuk menarik minat masyarakat menggunakan Sulers pada awal kemunculannya. Kemudian, Sulers berbasis di kota Surabaya, dikarenakan Surabaya merupakan salah satu kota industri yang memungkinkan terjadi banyak proses transaksi. Selain itu, Surabaya juga dipilih karena kemudahan aksesnya. Dikarenakan Sulers merupakan platform yang berbasis online, maka Sulers akan melakukan sebagian besar alur produksinya pada platform. Oleh karena itu, kenyamanan dalam penggunaan platform menjadi hal penting untuk menunjang user experience. Sulers mengemban user interface yang simple namun elegan dengan perpaduan warna yang menarik sehingga membuat penggunanya nyaman menggunakan platform Sulers. Kemudian masuk di promotion marketing. Strategi mengenai bagaimana usaha ini dapat dikenal oleh konsumen, Sulers menerapkan beberapa cara, yakni yang pertama, advertising yang dilakukan dengan cara pemasangan iklan pada platform-platform sosial media. Kemudian, sales promotion yang tujuannya agar membuat para konsumen mengetahui secara langsung dan detail mengenai serba-serbi Sulers. Dan yang terakhir adalah mendatangi supplier-supplier yang ada di Indonesia secara langsung. Selain mengedepankan user interface yang simpel namun elegan, Sulers juga menawarkan fitur ulasan oleh resellers yang dapat menambah keyakinan pengguna untuk memilih Sulers. Fitur ulasan ini juga menentukan kualitas dari setiap supplier yang ada di Sulers. Sulers juga melakukan kebijakan lanjutan seperti mewajibkan karyawannya untuk melakukan promosi, bekerja sama dengan lembaga yang menangani ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dengan harapan dapat mengarahkan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan untuk mencari pekerjaan dengan Sulers. Sulers juga menyediakan layanan feedback pelayanan terhadap pengguna dan juga customer service untuk menyempurnakan bisnis dan memecahkan masalah yang dialami oleh pengguna. Kami juga telah menganalisis target pasar dari Sulers, sehingga nantinya Sulers dapat memfokuskan kelompok pasar mana yang menjadi target utama. Agar nantinya proses pemasaran dapat berlangsung secara optimal, Sulers membagi target pemasarannya menjadi 3 bagian.
yakni dari segi demografi. Sulers mengambil target pasar dengan usia 20-40 tahun, dikarenakan rentang usia tersebut dianggap sebagai golongan yang masih dalam usia produktif dan paham mengenai ilmu pengetahuan teknologi, sehingga diharapkan mereka dapat menggunakan Sulers secara maksimal. Kemudian dari segi geografi, Sulers menargetkan pengguna yang berada di dalam kota-kota besar, dikarenakan daerah tersebut merupakan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan industri. Selain itu, aksesnya yang mudah juga merupakan faktor mendukung dipilihnya daerah tersebut sebagai targeting geografi dari Sulers. Kemudian, dari segi experience, Sulers menargetkan pengguna dari kalangan yang belum mempunyai pengalaman berbisnis online atau bisa dikatakan first timer. Hal ini selaras dengan tujuan Sulers, yakni mendorong masyarakat untuk berwirausaha secara mandiri sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Sulers membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan yang didefinisikan menjadi dua pengeluaran, yakni capital expenditure dan operational expenditure. Berikut merupakan perhitungan capital expenditure dari Sulers. Dan berikut merupakan operational expenditure untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dengan jumlah tenaga kerja yang masing-masing 1 orang pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Kemudian, penjumlahan dari keduanya merupakan modal awal yang dibutuhkan oleh Sulers untuk memulai usahanya. Pendapatan Sulers didasarkan atas 3 aspek utama, yakni pendapatan biaya admin, edukasi online, dan juga periklanan. Shopee sebagai platform yang sejenis dengan Sulers mengambil biaya admin setiap transaksinya sebesar 1 sampai dengan 5%. Hal ini menjadi dasar bagi Sulers untuk menarik biaya admin atas setiap transaksinya, yakni sebesar 3%. Berdasarkan beberapa sumber yang kami olah, menyatakan bahwa rataan nilai transaksi masyarakat Indonesia dalam sekali berbelanja adalah sebesar Rp700.000. Angka inilah yang menjadi dasar perhitungan Sulers dalam perhitungan proyeksi keuangan selama 3 tahun. Berdasarkan laman web tagar.id menyebutkan bahwa di masa pandemi, ketertarikan orang untuk belajar online semakin meningkat, ditunjukkan dengan data bahwa platform belajar online mengalami peningkatan sebesar 100%. Hal ini menjadi alasan bagi kami untuk membuka layanan edukasi online berupa bisnis online dan memproyeksikan jumlah membership edukasi bisnis online yang bertambah sebesar 100% pada setiap bulannya. Berkaca dari diagram batang yang dimuat oleh databox.com, menunjukkan bahwa pendapatan melalui iklan internet terus meningkat pada setiap tahunnya, menjadikan alasan bagi Sulers untuk menyediakan layanan iklan dengan sistem cost per miles bagi para suppliers yang ingin meningkatkan pemasaran produknya. Selanjutnya adalah BEP atau Break Even Point. BEP adalah analisis keuangan untuk menentukan titik di mana jumlah pengeluaran sama dengan jumlah keuntungan. Terdapat 3 produk dalam Sulers. Yang pertama adalah transaksi, yang kedua adalah membership, dan yang ketiga adalah iklan. Berdasarkan perhitungan kami, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, BEP untuk transaksi adalah 162 unit. Yang kedua, BEP untuk membership adalah 81 unit. Dan yang terakhir, BEP untuk iklan adalah 29 unit. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, maka dapat dihitung proyeksi keuangan Sulers selama 3 tahun. Dan ditemukan titik balik modal pada bulan ke-13 terhitung sejak Sulers berdiri. Mengapa bisnis kami layak jadikan lahan investasi? Hal tersebut berdasarkan perhitungan IRR. IRR adalah Internal Rate Return, merupakan sebuah indikator tingkat keefisiensian sebuah investasi. Bisnis dapat dikatakan layak apabila nilai IRR-nya lebih tinggi daripada investasi di tempat lain, misal di bank. Dari sumber yang kami dapatkan, berikut merupakan nilai suku bunga deposito di beberapa bank di Indonesia. Bisa dilihat di grafik ini, yang warna biru. Setelah dilakukan perhitungan, rata-rata nilai suku bunga deposito bank di Indonesia adalah 5,26%, seperti grafik yang berwarna hijau. Dan setelah diberi perhitungan juga, nilai IRR Sulers bernilai 15%. Bisa dilihat bahwa nilai IRR Sulers 3 kali lebih besar daripada nilai deposito bank di Indonesia. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi di bisnis Sulers dapat dikatakan layak.